Salve, selamat pagi adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Kamis 8 Februari 2023, kita berada pada pekan biasa kelima. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Semoga kami mampu mengasah diri kami menjadi lebih rendah hati, sabar, dan tidak mudah tersinggung. Bantulah kami untuk bisa menjadi orang yang tangguh dan berbelas kasih. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya apa yang kita renungkan dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami yang Tuhan kasihi, bacaan Injil pada hari ini kita dihadapkan pada suatu kisah yang menggetarkan hati kita dengan keajaiban dan kasih yang mendalam dari Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Bijaksana. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki respon yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah. Ada yang menyerah dan ada yang masa bodoh. Bahkan ada yang tetap gigih, kuat, berjuang dalam menghadapi masalah. Seorang perempuan Siro-Fenisia dalam Injil tadi memiliki respon yang positif dalam menghadapi masalahnya. Anak perempuannya kerasukan roh jahat, kemudian ia mendengar perkataan Yesus yang sangat tajam. Respon perempuan Siro-Fenisia itu tidak marah, tidak sakit hati, tidak gentar, tidak putus asa atau merasa terhina. Perempuan Siro-Fenisia itu berjuang menembus berbagai tantangan demi kesembuhan anak perempuannya. Ia tidak berdiam diri, sebab sebagai seorang perempuan non-Yahudi, ia sadar tidak mudah baginya untuk berjumpa dengan Yesus yang adalah seorang Yahudi. Namun ia sadar bahwa ia bukan siapa-siapa di mata Yesus. Namun dengan iman yang teguh dan pantang menyerah, perempuan Siro-Fenisia menghadapi tantangan dan masalah demi mendapat pertolongan untuk anaknya. Adik-adik misioner yang Tuhan kasihi, di dalam hidup ini terkadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menyangkut harga diri, seperti penghinaan, dilecehkan, bahkan diremehkan orang lain. Bagaimana kita menanggapi atau merespon hal tersebut? Kita belajar dari seorang perempuan Siro-Fenisia yang tidak marah,
tidak sakit hati, tidak kecewa, dan imannya pantang menyerah. Sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus mengabulkan permohonannya, melepaskan pengaruh setan dalam diri anak perempuannya. Terkadang sesuatu yang menimpa diri kita adalah ujian dari Tuhan. Hal ini untuk melihat bagaimana sikap kita menghadapi masalah. Ujian dan masalah selalu ada di sepanjang hidup. Ini bertujuan agar iman kita tetap teguh dan tetap setia kepada Tuhan Allah. Ada beberapa yang dapat dipelajari dari iman seorang perempuan Syro-Fenisia, sehingga kita pun dapat mengalami mujizat. Yang pertama, percaya akan firman Tuhan. Kedua, kejar Yesus dengan segera, jangan menunda. Ketiga, minta dengan spesifik dalam doa. Keempat, sabar dengan waktu Tuhan. Kelima, jangan marah atau panas hati, tetap jaga hati dan terus percaya bahwa remah-remah dari Tuhan dapat membuat mujizat. Iman dan penyembuhan berjalan bersamaan dan terjadi bagai gayung bersambut. Tak peduli siapa kita dan dari mana kita, bila kita percaya Yesus sanggup menyembuhkan, maka akan terjadi seperti dialami ibu dari Syro-Fenisia. Iblis mengikat manusia dalam aneka cara. Banyak orang terlepas dari ikatan iblis ketika datang kepada Yesus. Bila kita mau mengusir setan dari dalam diri kita, kita perlu iman dan mendekatkan diri pada Yesus. Siapkah kita mengusir iblis dari dalam diri kita? Semoga sifat dari ibu Syro-Fenisia yang memiliki iman yang kokoh terhadap Tuhan Yesus dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin. Adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup perenungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga segala aktivitas kita, rencana hidup kita pada hari ini dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.